Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jamaah yang mulia, sebelum kita mulai pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah agar segera mengisi saf-saf yang sesuai dengan tanda yang sudah diatur. Bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya sudah dapat menonaktifkan sementara waktu hingga selesai pelaksanaan sholat Jumat nanti. Pengurus Masjid Rodatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Hasil tabungan amal Jumat lalu adalah sejumlah Rp4.427.000. Rp4.427.000. Adapun tata laksana dan waktu pelaksanaan sholat Jumat hari ini 26 Rajab 1444 Hijriah 17 Februari 2023 adalah pada pukul 12.56 WIB. Yang bertindak sebagai khatib adalah Ustadz Dr. Jauhari Hasan MSI, Imam Ustadz Taufikur Rahman BSC, dan Muazin Ustadz Muhammad Yoga. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan. Kepada khatib kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi nuril huda. Ayuhan nas ittaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur puji tentu tak bosan-bosannya, tak pernah henti-hentinya kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para alim ulama yang telah membela dan membimbing kita semuanya menjadi orang-orang yang terpetunjuk di bawah naungan syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita sedang berada di penghujung daripada bulan Rajab. Tadi sudah disampaikan, diumumkan bahwa hari ini kita sudah berada di tanggal 26 dan besoknya tanggal 27 Rajab. Yang ketika kita membolak-balik lembaran sejarah Islam, kita temukan sebuah sejarah yang cukup luar biasa. Sejarah yang disebut dengan spektakuler, yaitu Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut peristiwa ini sebagai sebuah kejadian yang spektakuler? Karena untuk ukuran zaman waktu itu, apa yang dialami dan yang terjadi pada diri Rasul sama sekali berada di luar nalar manusia. Beliau menempuh perjalanan minal Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang diperkirakan dengan jarak
1239 km dan dalam waktu yang singkat, di bawah 12 jam. Sementara kendaraan tercepat yang dimiliki masyarakat di zaman itu adalah unta. Kendaraan paling cepat, super cepat adalah kuda. Kuda kecepatan larinya bisa lebih cepat dari unta. Sangat-sangat tidak masuk akal ketika Nabi menyampaikan beliau sudah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, dan seterusnya beliau melakukan Mi'raj ke angkasa luar. Bolak-balik, sangat tidak masuk akal memang. Hadirin yang berbahagia, peristiwa ini tentu tidak bisa mengandalkan otak kita. Tidak bisa hanya mengandalkan rasio kita, akal kita. Akan tetapi harus mengandalkan iman dan keyakinan kita. Karena itu di awal ayat pertama surah Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi maha suci Allah itu artinya Allah itu harus bebas dalam pikiran kita dari berbagai-bagai persekutuan. Jadi Allah itu adalah zat yang esa, yang bisa mengatur segala sesuatu. Sesuatu bisa saja terjadi atas kehendaknya, meskipun akal manusia belum siap menerimanya. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu kisah ini penuh tamsil. Peristiwa Isra Mi'raj penuh tamsilan. Misalnya kita melihat bahwa di malam, di kegelapan malam Rasulullah bergerak, berjalan, berpindah tempat dalam waktu yang sangat cepat. Bermakna bahwa umat Islam, kita sebagai pengikut-pengikut Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam harus memiliki gerakan cepat di atas kecepatan rata-rata. Maka dalam ayat lain dikatakan bahwa sesungguhnya umat Islam itu adalah umat yang dapat layak dijadikan sebagai teladan, khaira ummah. Bagaimana mungkin umat Islam itu bisa menjadi khaira ummah, umat yang teladan, ketika kita tidak bisa bergerak gesit dan bergerak cepat di atas kecepatan rata-rata. Lalu kenapa hari ini umat Islam begini-begini? Karena kita tidak bergerak cepat. Orang lain lebih cepat dari kita. Bangun subuh saja orang lebih cepat dari kita. Lebih cepat ayam berkokok daripada kita bangun. Maka terkadang kita bisa kalah dari seekor ayam yang kita pelihara. Apalagi harus bersaing dengan masyarakat dunia yang dengan tingkat pengetahuan dan teknologinya hari ini sudah luar biasa. Hadirin yang berbahagia, makna lain, tamsilan lain yang diungkapkan dalam peristiwa dan di dalam ayat ini tadi, Allah menceritakan bahwa pergerakan Rasul minal masjid ilal masjid, Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Allah tidak membatasi pergerakan kita sebagai hamba-hambanya. Rasul tidak membatasi kedinamisan gerak kita, mobilitas kita. Akan tetapi satu kita diingatkan dari peristiwa ini. Secepat apapun kita bergerak, kemanapun arah yang kita tuju untuk bergerak, bahwa di sana ada masjid. Kita menghadapkan wajah kita ke barat, di sana ada masjid. Ke timur, di situ juga banyak masjid. Ke utara, ke selatan, tenggara, dan seterusnya. Di mana-mana ada masjid. Apalagi di Aceh,
yang terkenal dengan provinsi 1000 masjid. Kemanapun kita pergi di Aceh ini, di mana-mana ada masjid, kita temukan masjid. Jadi kita silakan bergerak cepat, berfikir cepat, berbuat cepat, mobilitas tinggi. Satu yang diingatkan dari peristiwa ini dan diingatkan kita oleh Allah, jangan lupa masjid. Maknanya, jangan pernah tinggalkan salat. Hadirin yang berbahagia, pergerakan Nabi, perjalanan Rasul dari Mekah ke Madinah sifatnya adalah peristiwa yang horizontal. Bisa bermakna di sini bahwa secepat apapun kita melangkah, bahwa ini hubungan horizontal kita tidak boleh terputus. Ukhuwah kita, hablum minan nas kita tidak boleh terpecahkan. Dalam ayat lain Allah mengingatkan kita, bersatu padulah, bertolong menolonglah di dalam agama Allah, wala tafarraqu, jangan pernah bercerai-berai oleh karena perbedaan warna baju, warna pakaian, warna selimut yang kita sukai. Hadirin yang berbahagia, setelah Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa, lalu terjadilah peristiwa Mi'raj. Beliau menembus angkasa luar. Yang pada waktu itu, ketika orang tidak berpegang kepada iman yang kuat, dan bahkan ada umat Islam yang kembali kepada agama sebelumnya karena tidak mempercayai ini. Itulah makanya disebut peristiwa ini dengan sebuah mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi perjalanan Mekah ke Masjidil Aqsa bersifat horizontal, maka perjalanan Rasul dari Masjidil Aqsa membelah langit ketujuh, maka di situ disebut dengan perjalanan yang bersifat vertikal. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Umat Islam harus tetap menjaga hubungan vertikalnya, harus tetap memelihara hubungan horizontalnya. Artinya hablum minan nas harus kita jaga sesama muslim. Hablum minallah, apalagi sesuatu yang memang harus wajib kita laksanakan. Ketika kita juga membaca dalam sejarah, dikatakan bahwa misi tujuan utama daripada perjalanan Isra Mi'raj ini, di samping memang menghibur hati Rasulullah yang pada waktu itu sedang gundah gelisah, ada misi besar, yaitu perintah untuk menjemput salat. Orang bertanya, kenapa harus berjalan di malam hari? Kenapa tidak terjadi di siang hari? Nah, orang juga bisa menjawab dengan logika yang beraneka ragam. Akan tetapi sebagai muslim yang beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah diungkapkan di dalam Al-Qur'an bahwa perjalanan ini terjadi lailan. Asra bi 'abdihi lailan, malam hari. Malam itu identik dengan suasana yang gelap, tidak terang, tidak tampak. Maknanya apa? Bahwa di sini kita dituntut untuk tidak perlu menampak-nampakkan sesuatu yang kita kerjakan. Kita mau bersedekah tidak perlu terlalu dinampak-nampakkan. Sembunyi-sembunyi saja. Maka di ujung ayat ini Allah menutup, Allah itu maha melihat dan maha mengetahui. Sami'un basir, maha mendengar dan maha mengetahui. Sesunyi apapun tahu dia, segelap apapun tahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diminta untuk menghindari sifat riya dalam melakukan apapun, apalagi di dalam beribadah, apalagi di dalam salat. Kalaupun kita mau melihat bahwa kewajiban salat yang Allah berikan, wajibkan kepada kita 5
waktu dalam 24 jam, ketika kita hitung-hitung memang lebih banyak malam daripada siangnya. Di siang hari kita hanya melakukan salat 2 waktu, zuhur, asar. Selebihnya maghrib itu adalah kita mendekatkan diri kepada Allah di awal malam. Isya kita menghadap Allah di tengah malam, dan subuh juga masih ada di penghujung malam. 3 waktu kewajiban salat itu ada di waktu malam hari. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, tamsil yang lain di sini apa maksudnya? Bahwa sudah seharusnya kita sering-sering bertemu dengan Allah di kegelapan malam. Kalau kita bertemu dengan Allah di siang hari bukan tidak boleh, tapi kita juga sudah pernah punya pengalaman masing-masing. Bagaimana tingkat kekhusyuan kita ketika kita mendekatkan diri kepada Allah di waktu siang, dan bagaimana pula perbedaannya ketika kita sedang berada di kegelapan malam. Hiruk pikuk yang ada di sekitar kita membuat hati kita terkadang goyah, terkadang kacau, tidak fokus, tidak khusyuk. Allah paham kondisi hati kita yang sering terbolak-balik. Oleh karena itu Allah hanya memerintahkan 2 waktu saja. 3 selebihnya adalah gunakanlah di malam hari. Malam di mana orang-orang sudah pada tertidur pulas semuanya. Kita bangun di kegelapan malam, kita menghadap Rabb, kita bangun hubungan kita kepada Allah yang disebut hablum minallah di kegelapan malam, maka pengaruhnya kepada jiwa kita akan sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, kita ini diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sering-sering kita bangun di tengah malam. Setelah kita salat Isya, kita istirahat, lalu kita bangun di tengah malam. Kita menuju ke langit ke-7 sebagaimana dipraktekkan, dilambangkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kita menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta apa yang kita mau. Allah itu maha kaya. Jangan khawatir Allah tidak akan memberi. Jangan khawatir bahwa Allah pelit dengan kita. Tidak kita minta pun Allah telah memberi banyak kepada kita. Apalagi setiap malam kita bangun, kita hadapkan wajah kita yang hina ini di depan Allah, meminta, terutama kita minta pengampunan atas segala dosa yang pernah kita lakukan, sengajakah kita atau tidak. Moga-moga kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang terus mempertahankan iman dan keyakinan kita. Dan tentu di akhir perjalanan kita semuanya kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, yang akan mendapatkan tempat yang paling layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة Berus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا
إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام عليكم.